Hampir di setiap daerah di Indonesia punya jenis soto masing-masing, termasuk di Samarinda. Namanya soto Banjar dengan kuah gurih dan suiran ayam, telur bebek, serta perkedel kentang yang akan menambah cita rasanya semakin nikmat. Nah, kali ini kami mengajak Anda untuk pergi ke tempat makan soto Banjar yang sudah ada sejak tahun 1960. Oke, sahabat budaya, kita akan memulai acara kita hari ini. Semuanya berawal dari sini. Oke, sahabat budaya, jadi kita mau pesan dulu. Kita mau makan, setelah itu baru kita jalan-jalan. Pak, ini menunya apa aja nih Pak yang ada di sini Pak? Menunya soto Banjar, Soto Banjar, sate, sate, sama rawon, ada rawon, ayam bakar. ada ayam bakar. Tapi hari ini kita mau nyobain soto Banjar. Ini khas yang ada di Ali Sohor. Ya, Kebetulan beliau adalah pemiliknya langsung. ya. Nah, tapi kita nanti nanya-nanyanya nanti kita mau makan dulu. Tapi pesan soto Pak ya? Boleh, Pak. Siap. Oke, ikuti keseruannya. Oke, kita makan dulu. Sebelumnya kita lepas masker ya. Tadi kan sudah cuci tangan. Saatnya kita makan-makan. Kita mau nyobain ini soto Ali Sohor. Apa sih yang membedakan, bagaimana rasanya? Terus kebanyakan ngomong nggak makan-makan nanti. Oke, kita langsung nikmatin aja ya. Sotonya terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat ini kuahnya menggugah selera. Biasanya tuh untuk menentukan rasanya itu nikmat atau biasa aja, itu harus dicobain original terlebih dahulu. Oke. Wow. Ini sih luar biasa ya. Porsinya banyak sesuai body kayaknya ya. Oke. Ini sotonya kita sudah nikmati, belum dinikmati sih, baru dicicip-icip. Kita kasih tambahan dulu. Biasanya tuh kurang lengkap kalau nggak pakai sambal. Jadi, sambalnya juga kental nih. Sahabat budaya bisa lihat nih sambalnya. Cukup kali ya. Setelah itu saya biasanya pakai kecap manis. Nah, satu lagi ciri khas di sini itu pasti ada sate. Sate ayam juga. Ini satenya, bumbu kacang dan dikasih irisan buah timun. Ini kebanyakan ngomong kapan makannya ya? Sambil makan dulu. Kalau jalan-jalan ke Samarinda jangan lupa nih mampir ke Soto Ali Sohor. Pokoknya maknyos di Jalan Arif Rahman Hakim. Suapan pertama. Kalau kata orang sana-sana tuh maknyus ya. Jadi memang rasanya juga maknyus. Kayaknya kejauhan mangkoknya dari sini ya. Sotonya udah kita cobain. Berikutnya kita cobain sate. Sate tadi udah dilihat ya, proses bakarnya juga itu luar biasa sekali. Memang harus tangan-tangan khusus untuk sate itu biar matangnya juga merata.
Sambal kacangnya juga kental banget, ini bisa dilihat sambal kacangnya kental banget. Setelah itu rasanya, apakah sesuai dengan ekspektasi? Kita langsung nikmati. Saya sampai nggak bisa berkata-kata. Yuk, saya makan dulu. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol dengan pemilik Soto Ali Sohor. Oke, sahabat budaya, tadi sudah makan. Aduh, kalau memang makanan yang lezat itu kayaknya habisnya nggak berasa ya. Di sebelah kanan saya sudah bersama dengan owner dari Soto Ali Sohor. Kebetulan nama beliau juga Pak Ali. Betul ya Pak Ali ya? Pak Ali. Pak Ali, boleh dikasih tahu nih yang saat ini menyaksikan kita nih, siapa tahu nanti berkunjung ke Samarinda, mampir ke sini ke Soto Ali Sohor. Tapi nama Ali Sohor itu dari mana Pak? Itu sebenarnya dulu Soto Sohor, Soto Sohor. Karena nama saya Ali, saya sebutkan jadi Ali Sohor. Oh, oke. Jadi awalnya Soto Sohor, Soto Sohor. karena nama Bapak Ali, jadi terjadilah perpaduan nama Ali Sohor. Iya, iya, iya. Ali Sohor. Nah, kalau Sohor sendiri itu ada ceritanya nggak Pak? Itu dulu karena nama orang tua dulu Hur, kami Hur. Jadi bilang orang dulu belikan Soto Hur, Soto Hor. Oh. Nah, jadi Sohor, Soto Hor jadi Iya, Sohor. Soto Sohor. Soto Sohor. Karena namanya Ali, nama anaknya beliau, bapak beliau punya anak namanya Ali, yang beliau ini Ya. jadilah Ali Sohor. Ali Sohor. Soto Ali Sohor. Sudah berapa lama Pak Soto Ali Sohor? Awal dulu bapak saya itu tahun 60-an sudah mulai di pasar pagi. Tahun 60 belum lahir. Dan saya juga belum lahir. Bapak juga belum Belum lahir. lahir. Dan itu sudah ada soto itu. Sudah ada. Memang langsung di sini tempatnya atau di mana dulu Pak awalnya? Dulu di pasar pagi. Pasar pagi. Samarinda belum apa-apa, masih jalan setapak. Samarinda masih masih hutan. masih hutan. Ya, tahun-tahun segitu kan masih hutan. Oh. Jadi Dan itu soto Ali Sohor sudah ada. belum Soto Sohor ya. Soto Sohornya yang ada. Ali Sohornya karena belum lahir. Belum lahir. Nah, dulu itu harganya berapa Pak? Masih ingat nggak Pak? Ada cerita dari orang tua. Dari orang tua dulu harganya dari 300 rupiah. Waduh. 300 rupiah. 300 rupiah Tuh, sampai 400 rupiah naik tuh sampai sekarang. sampai sekarang. Wah, jadi memang perjalanan panjang juga. Jalan apa aja? Perjalanan panjang. Itu langsung buka warung modelnya atau bagaimana Pak? Soto Sohor ini awalnya. Dulu warung juga Ah. di pasar pagi itu tahun 80-an. 80-an. Pas di depan pasar. Depan pasar juga. Oh. Itu warung. Terus karena sesuatu hal saudara banyak, jual warung itu jadi masing-masing sekarang kan. Oh. Nah, berarti bapaknya Pak Ali ini punya beberapa anak. Ya, Yang meneruskan sotonya teman saya. cuma bapak. Karena bapak anak ke Ke bungsu. bungsu anak terakhir. Jadi beliau ini anak terakhir dan kebetulan beliau juga lah yang meneruskan soto Sohor itu Ya. sampai sekarang. Kalau yang dipegang Bapak Ali sendiri sudah berapa lama Pak soto Sohor ini? Saya itu awalnya merintis dari pasar pagi. Di dalam pasar itu kaki lima aja. Mulai awal harga 7.000 rupiah. 7.000 rupiah. Itu di dalam pasar Di sih, dalam khusus pasar. orang-orang pasar. Orang pasar. Jadi pelanggannya orang-orang pasar. Pasar, toko-toko emas, Toko-toko baju. emas. Oh. Ya, di pasar pagi lah, seluruh pasar pagi. Makan siang makan soto gitu. Ya, jadi kalau mereka pesan, Pak Ali antar ke toko emas ini, Oh. mangkok, kita antar. Wah. Itu tahun 80. Kita 2004 2004 ya, sampai sampai 2009. 2004 sampai 2009 kurang lebih 4 atau 5 tahun di Ya. situ Pak Ali 2009 pindah ke sini. pindah ke sini. Sama nanti. Oh, oke. Jadi ini memang juga cikal bakal dari soto Sohor yang ada di Pasar Pasar Pagi, Pagi. dilanjutkan oleh Pak Ali Iya. sampai di sini di Arif Rahman Hakim. Ya. Pak Ali, Ya. kan di Samarinda ini juga banyak soto.
Ya, Ada soto Banjar, ada soto Berau juga ada Ya, di Samarinda, ada soto, pokoknya soto lain lah. banyak ya. Banyak yang membedakan soto Ali Sohor dengan soto-soto lain. Itu kita punya khas rempah-rempahnya. Kemudian ada khasnya itu dadar, telur dadar itu yang kita Ada telur dadarnya, kita dicacah kecil-kecil. dicacah, Itu ciri khasnya kita. ciri khasnya. Dan kuahnya juga tadi terlihat kental ya. Kuahnya kental. Dan ini porsinya banyak sekali Pak Ali. memang seperti itu. Memang seperti itu. Dan kalau tadi sahabat budaya lihat itu tadi juga ada pendampingnya sate. Sate. Itu ya. memang seperti itu, pakai sate begitu Pak? Atau Kebanyakan orang kalau makan di sini makan soto tambahannya sate? makanannya sate. Jadi kalau soto sate itu nikmat sekali. Apalagi di musim pandemi katanya Ya. Pak Ali tadi, kalau misalnya lagi nggak enak badan, demam-demam segala Ya. macam, langsung aja makan yang panas-panas, kuah-kuah. Karena Begitu. kuahnya itu kan mengandung Rempah-rempah. kayak laos, serai, kunyit, jahe, dengan satu lagi itu apa itu? Apa? Kencur. Kencur. Nah itu kan itu Dan tentunya bumbu rahasia. nah, Tentunya bumbu rahasia. Kalau dikasih tahu nanti Ali Sohor buka kemana-mana. Karena kebetulan ini baru satu ini Pak. iya. Baru satu Ali Baru Sohor. satu, Baru belum satu. ada cabang di mana. Rencana sudah ada. Rencana sudah ada. Rencana sudah ada. Tunggu realisasinya kapan Pak ya? Realisasinya. Oke. Pak Ali, ini kan kita di tengah pandemi COVID-19. Ya. Ngefek nggak Pak dengan soto Ali Sohor? Nah, betul-betul pengaruh. Pak. Pengaruh ya? Ya itu kita sabar aja menunggu selesai PPKM ini kan. Mudah-mudahan cepat berlalu. Tapi meskipun PPKM juga masih terima orderan. Masih terima orderan. takeaway. Kemudian orang makan sini juga dibatasin. 50% kita dibatasin, kalau ada berapa meja kita stop dulu orang kan, dibatasin Biar nggak numpuk. biar nggak numpuk. Biar nggak Kalau kita numpuk. buka terus nanti orang datang terus kita ditegur. Oke, Pak Ali, ini terakhir untuk ciri khas ini kan sotonya soto Banjar. Soto Banjar. Soto Banjar yang mengakar juga dari tradisi, dari budayanya Pak Ali sendiri, dari budaya orang tuanya Pak Ali sendiri. Yang kenapa Bapak tetap mempertahankannya Pak Ali? Karena dulu saya pikir soto ini makanan khasnya orang Samarinda. Nah, jadi kalau ke acara manten pasti ada itu. Pasti ada soto. Nah, jadi saya pikir dulu lah, saya coba buka soto Banjar. Kebetulan kita orang tua kan dulu Sudah memulai merintis dan kita teruskan aja. ah, Ternyata alhamdulillah sampai saat ini. sampai saat ini sudah masih bertahan gitu ya. Dan memang juga yang berkunjung banyak juga Pak dari luar Nah, daerah. itulah. Jadi langganan kita komunitasnya orang-orang tua Bahari. Karena memang sudah dari tahun 80 Ya. dari ini yang sudah sepuh ibaratnya kita sepuh mengingat masa lalu. ingat masa lalu. Datang ke Ali Sohor, Kadang-kadang umur 90 tahun tuh ada datang diajak oleh anak cucu mungkin. Kemudian 90 tahun katanya. Oh, kita lagi kan mengenang soto Bahari ada soto. Jadi anak-anaknya tuh besoknya kembali lagi. Kembali lagi. Wah, itu salah satu daya tariknya juga karena memang sudah sejak tahun 80-an Komunitasnya orang-orang tua. komunitasnya orang-orang tua. Tapi selain itu nih sahabat budaya, kalau misalnya ini sebelum PPKM, Ya. itu memang di sini paling ramai nih. Iya, benar. Apalagi jam makan siang ya Pak ya. Jam malam. Makan malam juga. Malam tuh jam 7 Sore sampai jam malam 9. itu sudah ramai. Ya. Jam maghrib tuh sampai jam 9. Karena mungkin sesuai dengan lidahnya orang Ya. Samarinda. Sesuai dengan lidahnya orang Samarinda. Pak Ali, Ya. ini akan diteruskan sampai ke generasi keberapa Pak Ali? Anak ada ancang-ancang untuk ke sana Pak Ali? Kayaknya gitu. Kayaknya ada ya. Dipertahankan lah. Dipertahankan. Soto Bahari ini soto legend itu. Hmm. Kita anak-anak tuh sudah kita bimbing Dibimbing dari sekarang. Dari sekarang itu.
Dan salah satunya juga masyarakat atau orang Samarinda menyebut soto legend. Iya. Karena tadi itu sudah tahun 80 sampai sekarang masih tetap ada dan rasanya nggak berubah. Nggak berubah ya. Rasanya nggak berubah. Jadi kalau misalnya datang ke Samarinda, mampirnya makannya kemana Pak? Ke Jalan Arif Rahman Hakim. Soto Ali Sohor. Oke, Pak Ali, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan RRI. Lain waktu kita ngobrol lagi, datang lagi ke sini. Siapa tahu ada menu-menu baru lagi. Kalau tadi sudah ada rawon juga ya Pak ya? Rawon ada. Ada rawon, ada Ayam bakar. juga ada soto, ada sate ya tentunya. Dan yang memang yang tersohor sesuai dengan namanya Soto Ali Sohor. Yang tersohornya berarti sotonya. Oke, terima kasih sudah bersama. Kita jalan lagi keliling kota Samarinda. Ya, apa kita nih? Hah? Oke, this my first. Listen me, yo. Apa tuh musik keroncong dah ketinggalan zaman baik. Etam nyanyi lagu yang ke barat-baratan. Mandi ku ngerti, amun kita berkambusan main yang agak keren. Yo etam berhipopan, tidak kerennya amun main gak tuh maha. Mana ada orang bini yang ndak marahi kita. Baik kita bersetelan, keren tegak nyawa. Gaul mantap setelan, karena wayah nih jua. Hah? Gak tuh mah bisanya. Tingkilan kami gin. Bisa tegak awak. Yo kawan-kawan, mainkan. Emang awak maha yang bisa berkata-kata. Kami endi kalah tegak awak jua. Lihat di kami lebih keren daripada awak. Jangan tapi dilihatkan dia mata awak bola. Musik tingkilan lebih keren dari musik awak. Dibuang sayang, sepupu dan sanak datang kumpulkan untuk menyambut wisatawan.
bersama keroncong reputai yang mantap jiwa, kolaborasi etam segalanya, biar musik etam dikenal oleh kancah dunia. Tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur yang letaknya ada di kota Samarinda. Masjid ini merupakan masjid terbesar kedua di Asia Tenggara. Halo sahabat budaya, kita sudah sampai di Masjid Kebanggaan Provinsi Kalimantan Timur Islamic Center. Sahabat budaya, kita sudah ada di Masjid Kebanggaan Provinsi Kalimantan Timur, Masjid Baitul Mutakin atau yang lebih dikenal Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Kita mau tahu, mau kulik bagaimana sejarah berdirinya, kapan, isinya apa saja, fasilitasnya apa saja, dan bagaimana kegiatannya di masa pandemi COVID-19 ini. Ikuti selengkapnya bersama kami, RRI Samarinda. Baik, sahabat budaya, saat ini kita sudah bersama dengan pengurus, pengelola, serta pembina Masjid Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur atau juga Masjid Baitul Mutakin, dan kita akan mengulik sejarahnya, berdirinya kapan, apa saja yang ada di sini, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Masjid Kebanggaan di Provinsi Kalimantan Timur. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Baik, Bapak bisa dijelaskan mungkin cerita singkat sedikit sejarah berdirinya Masjid Baitul Mutakin ini seperti apa, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejarah singkat pembangunan Islamic Center ini sebenarnya bermula daripada sebuah mimpi seseorang. Mimpi seseorang pada saat beliau itu naik haji, melaksanakan ibadah haji tanah suci, dan pada saat itu beliau di depan Ka'bah menangis gitu, menangis bahwa ingin membangun sesuatu yang monumental di Kalimantan Timur untuk generasi yang akan datang. Beliau adalah bernama Haji Suwarna Abdul Fatah, mantan gubernur Kalimantan Timur. Pada waktu itu beliau pada saatnya haji, beliau masih jadi gubernur. Nah, setelah itu beliau menelpon kami bahwasanya punya keinginan dan punya mimpi menangis depan Ka'bah, punya hasrat dan lain sebagainya. Setelah itu beliau datang kembali dari tanah suci, maka panggillah kepada kita ini, dan saya pada waktu itu diperintahkan oleh beliau agar supaya membuat perencanaan sesuatu bangunan, apakah itu bangunan, tapi yang jelas untuk umat Islam, terutama adalah untuk masjid. Oleh sebab itu saya pada saat itu kebetulan saya masih menjabat sebagai kepala dinas PU Kalimantan Timur. Beliau memerintahkan kepada kami seorang teknis untuk merencanakan. Saya panggillah perencana yang bagus-bagus, kita kumpulkan, ada hasrat yang segala macam. Akhirnya saya bawa tim teknis, saya bawa konsultan juga. Kita berangkat ke Mekah, Madinah, kita berangkat ke Turki, kita berangkat ke Malaysia. Wah, keliling berarti. Keliling untuk melihat bagaimana yang arsitek yang ada di luar. Sehingga muncullah bentuk bangunan yang ada pada saat ini yang dikatakan Allah bangunan Islamic Center. Bangunan Islamic Center ini dibangun itu pada waktu itu dibangun tahun 2000, pencanangannya tahun 2000. Tahun 2000. Ya, zamannya Gus Dur masih presiden. Dan pemancangan itu oleh Ibu Megawati tahun 2001. Nah, waktu berjalan
saya diperintahkan oleh pimpinan Bapak Gubernur itu, artinya saya tidak, jangan melihat dana berapa, tolong direncanakan seindah dan sebagus mungkin, karena dana jangan dipikirkan. Nah, saya selaku orang teknis yang bertanggung jawab itu ya kita rencanakan sebagus-bagusnya. Saya adopsi dari Turki, saya adopsi dari Putrajaya Malaysia, saya adopsi dari Madinah, maka jadilah bangunan yang ada pada saat ini. Bangunan ini kita bangun sejak tahun 2001 dan alhamdulillah sekitar 4 tahun kita selesai membangun. 4 tahun kita selesai bangun, tapi peresmian secara resmi kita laksanakan pada saat pembukaan PON ke-17 di Kalimantan Timur. Ya. Tapi sebelum itu diresmikan tahun 2008, 2006 sudah kita gunakan untuk jemaah. Operasi. Sudah. Tapi secara resmi pada waktu itu diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu saya kemarin. Jadi selama kurang lebih 4 tahun lah kita bangun. Kita bangun dengan dana pada waktu itu sekitar 600 miliar. 600 miliar APBD murni. Dan kebetulan keinginan daripada Bapak Gubernur untuk membangun monumental umat Islam ini kebetulan gayung bersambut pada waktu itu, karena ada dari PT Inhutani, ini adalah lokasi daripada PT Inhutani, pabrik kayu. Lokasi berdirinya Islamic Center Iya. sekarang. Pabrik kayu yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi oleh PT Inhutani itu seorang ibu direktur dari Inhutani punya mendengar bahwa kita ingin tidak usah repot-repot, sudah ambil aja tanah Inhutani itu, ambil. Maka sehingga PT Inhutani menghibahkan kepada pemerintah daerah seluas kurang lebih 7,2 hektar. Jadi 7,2 hektar dibangun Islamic Center ini gratis ya, enggak bayar apa-apa, kita bangun lah, kita rencanakan segala macam dengan tiang panjang. Ini bangunan tiang panjangnya rata-rata kedalamannya rata-rata 46 meter sampai 56 meter satu tiang. Itu nggak tahu berapa ribu tiang, karena ini rawa dan berhadapan dengan Sungai Mahakam. Nah, pada kita merencanakan Islamic Center ini tentunya bukan masjid yang kita bangun, tapi adalah komplek Islamik, di mana masjid adalah salah satunya ada. Jadi kita tidak membangun masjid, tapi kita membangun seluruh komplek Islamic Center, di mana dalam Islamic Center itu ada satu masjid. Ya. Bapak, mohon maaf saya potong sebentar. Kenapa memilih lokasi di sini? Pertama, lokasi ini adalah gratis, hibah, dan lokasinya adalah letaknya persis sebagai ikon, itu letaknya persis di pinggir Sungai Mahakam. Maka ini paling tepat lah. Paling tepat, rupanya Allah mengizinkan kita juga untuk Kalimantan Timur punya lokasi yang bagus, sehingga ini merupakan suatu kebanggaan buat kita. Pak Awan, Ya. ini kan banyak fasilitas di sini Pak, bisa juga menjadi salah satu ikon wisata religi di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di Kota Samarinda. Kegiatan-kegiatan Islamic Center kita di tengah pandemi COVID-19 Pak, bagaimana yang dijalani kurang lebih hampir 2 tahun ini? Nah, ini kelihatan. Pandemi ini kita tetap sangat ketat ya. Sangat ketat. Ambal kita tidak pakai lagi, kita gulung semua. Dulunya ada ambal untuk jemaah, kita gulung. Kita kasih tanda pakai jarak. Jadi jaraknya cukup jauh, 1 meter, 1 meter. Kita tandai segala macam, dan mereka harus bawa sejadah sendiri. Harus cuci tangan, berudu sebelumnya, pakai masker dan lain sebagainya. Malah kalau mereka tidak ada pakai masker, kita akan menyiapkan masker gratis pada mereka. Oleh sebab itu selama pandemi ini cukup berjalan bagus, dan kita taat dengan aturan-aturan pemerintah. Jadi menjaga kerumunan dan sebagainya, sehingga pada saat ini kan banyak orang melaksanakan perkawinan, pertemuan di Islamic Center dengan fasilitas yang cukup memadai. Kita batasi sekarang. Jadi untuk yang kawin kita tunda dulu lah. Off dulu. Stop dulu.
Karena kita aturan pemerintah kita taati, jangan ada kerumunan dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya mereka sebelumnya udah persiapan bagaimana segala ya apa boleh buat, karena ini aturan dan kita menjaga agar supaya pandemi tidak meluas, dan kita berdoa mudah-mudahan saja pandemi ini segera Amin. berlalu gitu. Amin. Baik, Bapak informasinya lengkap sekali. Tapi kami mau melengkapi, nanti kami mau langsung lihat ke lapangan. Bagaimana ruang sholatnya, tadi Ya. Bapak menyebutkan ada jarak-jarak dan lain sebagainya. Kami mau langsung ke lapangan, biar melihat keindahan Islamic Ya. Center. Silakan, nanti ada juga ini ada bidang takmir, Siap. nanti ada dari humas kita segala macam. Kalau ingin apa kegiatan-kegiatan rutin setiap hari, setiap waktu dan segala macam nanti akan dijelaskan. Alhamdulillah. Yang kedua juga fasilitas di situ nanti Bapak akan melihat beduk raksasa yang besar. Itu jadi ikon juga Ikonnya itu. juga, siap. Ya. Yang ketiga yang paling penting itu Bapak silakan naik ke menara supaya melihat keindahan kota Samarinda dan sekaligus keindahan Islamic saya seperti foto itu. Ya. Baik. Wah. Baik, sahabat budaya, nanti kita lanjutkan lagi. Beliau sudah cukup banyak menjelaskan. Sebenarnya belum banyak, belum terkupas semua. Kita akan telusuri dari beberapa spot-spot yang sudah disebutkan beliau. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Samarinda. Sahabat budaya, kalau tadi kita bersama dengan Ketua Umum, kali ini bersama dengan Kabid Takmir, Bapak, Bapak Jamaluddin, Pak ya. Saya manggilnya Pak Jamal. Boleh. Nah, untuk masjid dan juga kegiatan-kegiatan ibadah, tentunya juga dengan beliau. Pak tadi Pak Awang, Ketua Umum mengatakan bahwa memang ini sesuai dengan prokes yang juga sudah dilakukan. Kegiatan-kegiatan selama pandemi, Pak. Apa yang bagaimana penerapannya, Pak? Kita pelaksanaan baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan tausiahnya berjalan sebagaimana biasa. Hanya dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan yang lain seperti tausiah, kita mengikuti prokes. Ya. Artinya prokes itu kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya untuk menentukan terutama jarak, jaga jarak. Ini kan sudah ada tanda-tanda. Ada tanda di bawah sini ya, Pak ya. Ya, tanda ini tidak sampai ke belakang, tapi nanti jamaah Yang di belakang mengikuti. Kalau sampai ke belakang kan terlalu banyak. Baik ibu-ibu juga di sana. Sudah semua diberikan Sudah marka-marka diberikan seperti ini, Pak ya. Ini salah satu bahwa kita menjalankan prokes. Ya termasuk kita memakai Masker. jamaah setiap saat ya, setiap sholat Jumat, setiap ada pertemuan kita sampaikan agar supaya yang ikut sholat di masjid Baitul Mutakin ini supaya menjaga prokes. Antara lain yang membawa alat perang sholat sendiri seperti sejadah, kemudian tangan, kemudian pakai masker. Alhamdulillah, artinya memang masyarakat kita ini tidak semua yang tapi umumnya mereka yang datang ke sini mesti memakai masker, kemudian mereka juga mematuhi jarak, Jaga jarak. kemudian mereka sebelum ke sini kalau tidak berwudu rumah di sini wudu sekalian cuci tangan, tempat cuci tangan Juga ada disediakan semua di sini. Bapak untuk kegiatan-kegiatan ibadah berarti mulai dari sholat 5 waktu. salat 5 waktu, salat rawatib 5 waktu. Nah itu ya kita laksanakan sebagaimana biasa. Artinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti biasa, namun tetap prokes.
Sahabat budaya, ini tadi yang disebutkan oleh Pak Awang bahwa ini merupakan salah satu ikon yang ada di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Beduk ini besar sekali, ukurannya mungkin hampir 2 meter. Ini sangat besar, dan bukan hanya ini ikon yang ada di Islamic Center, juga sudah disebutkan tadi bahwa ada menara dengan tinggi 99 meter yang merupakan menara Asmaul Husna, biasa untuk melihat penetapan hilal atau ru'yatul hilal. Disinilah tempatnya, tapi nanti kita lihat bagaimana bangunannya. Ini salah satu ikon yang ada di sini juga, beduk yang besarnya luar biasa. Nanti kita ngobrol dengan Kepala Bidang Kominfo Masjid Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Fadli. Ikuti selengkapnya. Pak Fadli, boleh dijelaskan kepada kami ini ikon-ikon yang ada di Islamic Center, terutama spot-spot yang biasa dijadikan incaran oleh mereka yang berwisata ke Islamic Center. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Pengelola Islamic Center bahwa ikon di Islamic Center ada 2. Pertama itu beduk, kedua menara Asmaul Husna. Beduk ini sumbangan dari Gubernur Suwarna Abdul Fattah yang sangat besar, yang ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2 meter. Kemudian menara Asmaul Husna itu ada tingginya 99 meter. Itu akan, kalau kita naik ke atas, kita akan melihat kota Samarinda secara keseluruhan, sehingga jelas dilihat ini. Kemudian juga menara Asmaul Husna ini juga dipakai oleh Kementerian Agama setiap tahun dalam rangka untuk Ru'yatul Hilal awal Ramadan. Pak Fadli, mungkin boleh dijelaskan untuk bisa mengakses menara Asmaul Husna itu mungkin ada jam operasionalnya begitu? Ya, jam operasional Asmaul Husna ini dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi masyarakat yang ingin naik ke sana harus memberitahu sebelumnya. Jadi ada pemberitahuan terlebih dahulu iya, untuk bisa mengakses menara Asmaul Husna. Iya. Untuk di tengah pandemi saat ini masih beroperasi, Pak? Masih, cuma dibatasi operasinya. Iya, dibatasi. Tapi Baik. masyarakat juga kayaknya kurang ininya Untuk yang ke menara Asmaul Husna. Karena batasi ya kan, karena ada PPKM ini. Biasanya ada aja, setiap hari ada ya. Pak Fadli, spot-spot yang biasa memang dijadikan masyarakat untuk foto-foto biasa di sini apa, Pak, yang paling banyak? Ya, di depan ini seperti pintu gerbang masjid juga dijadikan sering masyarakat berfoto di sana. Untuk kepada masyarakat, Pak, himbauannya tetap prokes meskipun berwisata di Islamik, tapi tetap prokes. Iya. Jadi masyarakat di sini yang datang setiap hari itu bukan untuk sholat, juga ada olahraga di sini karena masjid ini cukup luas lokasinya dan tempatnya juga sangat bagus sekali gitu. Jadi tempat olahraga bisa sore di sini mereka datang, di samping sholat juga untuk kegiatan olahraga, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ya. Baik, Pak Fadli, terima kasih informasinya, Pak. Terima kasih.
penjelajahan terakhir kali ini, saya akan mengajak Anda untuk pergi ke Monumen Besut. Sekaligus bercerita bersama teman saya dari Dinas Pariwisata seputar pariwisata di Samarinda selama pandemi. Yuk, kita ikuti lengkapnya. Oke, sahabat budaya, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pengembangan dan Usaha Pariwisata dari Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Ada Ibu Agnes Gering Gelawing. Selamat siang, Ibu. Siang. Ini sudah menciri khaskan Samarinda dengan kostumnya. Ini sarung Samarinda. Iya. Salah satu kostum kebanggaan. Salah satu andalan Unggulan di Kota Samarinda. Bu Agnes, tadi kita sudah berkunjung ke Islamic Center, salah satu objek wisata, terutama wisata religi. Nah, boleh dikasih tahu ini penerapan CHSE yang memang sudah juga dicanangkan oleh dari Kementerian Pariwisata, Menparekraf untuk objek-objek wisata yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Kota Samarinda, Bu Agnes. Iya. Jadi dari kementerian ya, mulai bulan ini sudah didorong semua pengelola objek wisata untuk mendaftarkan objeknya untuk mendapatkan sertifikasi CHSE. Dan untuk beberapa objek wisata yang ada di Samarinda juga sudah menerapkan CHSE ya Bu ya? Iya, dan sudah menerapkan CHSE, tetapi yang sertifikasinya ini yang harus dilakukan secara online. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama mereka harus akses dulu ya ke halaman webnya Kementerian Pariwisata. Nah, setelah itu mereka akan mendaftarkan akunnya, kemudian setelah dibalas melalui email, baru dia login masuk ke webnya kementerian. Setelah login baru dia akan mengisi. Nah, di situ dia isi data pribadinya, kemudian data perusahaannya. Jadi perusahaannya itu harus memiliki NIB. Ya, harus memiliki NIB, surat izin yang lengkap ya, sesuai dengan undang-undangan. Itu dia isi di dalam. Kemudian yang keempat, dia akan melakukan penilaian mandiri. Kemudian nanti ada formulir untuk yang harus dia isi, surat pernyataan deklarasi mandiri gitu ya. Nah, baru yang kelima semua sudah dikirim secara online. Kelima, dia akan menunggu audit ya, dari Kementerian Pariwisata. Baik, Bu Agnes, di tengah pandemi COVID-19, bagaimana kondisi teman-teman pariwisata saat ini, Bu Agnes, di Samarinda? Nah, di tengah kondisi mulai sejak tahun 2020 ya, sudah mulai dibatasi, kemudian 2020 di lockdown ya. Jadi kondisi mereka sangat tidak juga menyedihkan, tetapi memprihatinkan terutama para pengelola. Dampaknya itu ya jelas saja pada kunjungan wisatanya turun. Nah, terus yang kedua pada penghasilan pendapatannya juga menurun. Kemudian mereka kan harus operasional ya, biaya operasionalnya tidak tercukupi, sehingga kadang dia harus menutup, kemudian mengurangi beberapa hal yang harus dia kurangi seperti listrik, air gitu ya. Kemudian gaji pegawainya, nah ini yang mereka berusaha mempertahankan supaya jangan sampai ada PHK tetap jalan. Sementara ini mereka tetap survive di tengah pandemi. Iya. Tapi beberapa objek wisata juga sudah ada yang menerapkan CHSE untuk di Kota Samarinda, Bu Agnes. Iya. Di antaranya tadi juga Islamic Center. Iya. Juga ada Taman Lampion Garden, Hakam Lampion Garden. Iya. Kalau di antaranya mereka rata-rata sudah menerapkan CHSE ya, sudah ada tempat cuci tangannya, kemudian sabun cuci tangannya
Samarinda tahu tuh tepian Mahakam, dan ini salah satu ikonnya. Tapi selain itu sahabat budaya, ternyata ada beberapa ikon kota Samarinda yang memang juga jadi objek wisata. Waktu boleh dikasih tahu nih sahabat budaya yang saat ini menyaksikan kita nih. Oke. Beberapa objek wisata unggulan di kota Samarinda itu ya memang kebetulan ada di sepanjang Sungai Mahakam itu ya. Kita dari sana tampak Hanum Islamic Center, juga salah satu objek wisata unggulan di Samarinda. Kemudian di sebelah sana kita lihat Kampung Tenun, tempat budaya tenun gitu, tempat di depan sini. Kemudian apa namanya, Siratul Mustaqim juga Masjid Siratul Mustaqim, bisa ya. dilihat dari. Kemudian dua jembatan ini adalah Salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, asal jangan salah semua. Dan serba salah ya. itu dia. Ini juga ikon-ikon kota Samarinda. Kebetulan kan sepanjang sungai tepian Mahakam ini dan bisa dilihat dari Tepian. nilai sebuah objek wisata unggulan itu ada kemudian Oh, oke. setiap tahunnya kita akan melakukan namanya penilaian Dan itu dari Dinas Pariwisata. dan dinas pariwisata bekerjasama dengan akademi Aha. yang memang ada mempromosikan wisata dan kita juga bekerjasama dengan para pelaku objek wisata yang sudah kita anggap mumpuni lah. Nah, mereka itu yang akan menjadi kunci dalam penilaian objek wisata ini. Salah satunya toilet. Kebersihannya terutama berarti ya. Harus setara dengan standar toilet hotel bintang 4. Ulangnya di situ. Baik. Nah, ini kita sudah ada di akhir nih untuk bersama dengan Bu Agnes. Karena beliau ini sibuk banget. Bu Agnes, untuk kedepannya nih dari pariwisata akan ada event apa nih Bu Agnes? Ya, kedepannya bulan September itu setiap tanggal 27 September ya kita akan melakukan peringatan Hari Pariwisata yang akan kita tandai dengan pemberian penghargaan kepada para pelaku objek wisata yang sudah berjasa untuk menggeliatkan objek wisata Di kota Samarinda. itu langsung dikasih oleh wali kota Samarinda. Nanti ditunggu tanggal mainnya. Ya, Mudah-mudahan RRI bisa bergabung nanti. mudah-mudahan nanti tidak dibatalkan Oh ya, siap. PPKM dan tetap bisa kita laksanakan. Kita sedang rancang alternatif sistem online. Online. Wah. Sebenarnya rame sih biarnya di offline sebenarnya. Betul. Tapi karena ini memang sudah menjadi aturan nasional ya Bu ya. Mau nggak mau, suka tidak suka, demi kebaikan Ya, bersama. supaya pandemi segera berlalu. Segera berlalu. Oke, sahabat budaya, saya sudah mengajak Anda keliling-keliling melihat salah satu wisata religi yang ada di kota Samarinda, Masjid Islamic Center. Terus juga kita ngobrol-ngobrol dengan perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Terus juga kita sudah menikmati kuliner. Perut sudah kenyang, waktunya saya pulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan datang dan berkunjung ke kota Samarinda, kota tepian teduh, rapi, aman, dan